Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang sepenggal kisah mengenai akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujurannya, amanahnya, sikap lemah lembutnya, kerendahan hatiannya, sampai-sampai beliau dijuluki sebelum menjadi nabi sebagai As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq artinya orang jujur, Al-Amin yang terpercaya. Dengan adanya fakta itu, maka nanti ketika beliau mengaku sebagai utusan Allah, kita nggak akan punya alasan untuk mendustakan. Kalau kita jujur dengan keimanan kita, dengan keadilan kita maksudnya, ya orang tidak pernah berbohong, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berbuat buruk, tiba-tiba mengaku sebagai utusan Allah, kan susah untuk didustakan, ya kan? Ada orang-orang yang mendustakan, kenapa mereka itu? Banyak alasannya. Di antaranya mereka itu khawatir kalau Nabi Muhammad menjadi nabi, pangkat dan kedudukan mereka itu akan lenyap. Soalnya kan kalau sekarang, misalnya orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lain itu, kalau saya Nabi Muhammad diakui sebagai nabi, pengikutnya semakin banyak, mereka semakin gak punya tempat, ya kan? Jabatan-jabatan mereka, kedudukan-kedudukan sosial mereka itu akan lenyap. Kalau Nabi Muhammad itu naik ke atas menjadi nabi gitu, paham gak? Jadi orang-orang yang menolak kenabian beliau itu dengan menuduhnya sebagai orang gila, menuduhnya sebagai penyihir, itu mereka sebetulnya susah kalau mereka jujur dengan diri mereka sendiri, susah untuk mendustakan. Kenapa? Karena beliau ini sebelum menjadi nabi pun sudah menjadi orang jujur, terpercaya, berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan beliau datang dengan bukti kenabiannya, yaitu Al-Quran yang gak bisa mereka tandingi. Sebetulnya kalau mereka jujur ya, cuma karena alasan duniawi, urusan jabatan, urusan gengsi, paham ya? Urusan gengsi, gak mau nerima, ya akhirnya begitu. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Mereka itu ingkar, tapi wastayqanatha anfusuhum, tapi diri mereka itu sebetulnya yakin bahwa ini bukan manusia biasa, dia mendatangkan kitab suci yang bukan karya manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma mereka ingkari dengan alasan-alasan kepentingan duniawi. Zaman sekarang ada nggak orang-orang kayak begitu? Tahu Islam itu agama yang benar. Cuma mereka punya kepentingan. Atau karena satu dan hal mereka nggak mau menolak, menunjukkan pengingkaran. Banyak orang-orang kayak begitu. Ada juga orang-orang nggak memeluk Islam, bukan karena mereka memusuhi Islam, tapi masih dalam proses mempelajari apa itu Islam. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dan muslim kayak gitu tuh banyak. Non-muslim yang mereka itu nggak masuk Islam bukan karena benci sama Islam, tapi karena mereka itu masih dalam proses belajar memahami Islam. Islam itu kayak gimana agamanya? Yang bedakan Islam dengan agama Kristen, dengan agama Yahudi, dengan agama-agama yang lain itu apa? Keunikannya apa? Bukti kebenarannya apa? Karena itu kita mestinya berbaik sangka sama semuanya ya. Tetangga kita yang non-muslim bisa jadi dia itu nggak masuk Islam, bukan karena benci sama agama kita, boleh jadi karena dia belum memahami agama kita. Berarti tugas kita apa? Kalau misalnya kita bertetangga dengan orang muslim, menunjukkan akhlak yang baik. Boleh nggak kita punya tetangga non muslim, kita kasih makanan kalau kita punya makanan lebih? Kita kasih sembako kalau kita punya jatah sembako lebih, boleh nggak? Beda agama loh ya, beda agama, boleh nggak? Dalam agama Islam boleh nggak? Boleh. Ada orang fakir misalnya, ketok pintu saya. Assalamualaikum Pak, 2 hari saya belum makan Pak. Dilihat ada salibnya. Orang Kristen. Kamu biarkan atau kamu bantu itu orang? Meskipun itu agama Kristen. Bagus. Di dalam agama Islam,
Perbedaan keyakinan itu tidak mengharuskan kita bermusuhan atau menjadikan orang lain itu sebagai orang yang harusnya tidak kita pedulikan. Enggak, perbedaan keyakinan itu satu hal, hubungan sosial itu hal yang lain lagi. Kita beda dalam keyakinan. Kita membenarkan enggak agama mereka? Tidak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Tapi menyangkut hubungan sosial, bertetangga, berinteraksi, kamu jadi atasan, punya bawahan misalnya orang non-muslim. Dia mau pergi ke gerejanya, kamu larang-larang. Kamu larang-larang. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Harus dihormati keyakinannya. Atau kamu hina keyakinannya. Enggak boleh. Dalam agama Islam enggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki. Kita ini enggak boleh dilarang mencaci maki. Mencaci maki siapa? Sesembahan mereka selain Allah. Kalau mereka menyembah sesuatu, kita enggak boleh mencaci maki sembahan itu. Pakai meme misalnya. Tahu kan yang zaman medsos sekarang bikin meme menghina agama lain, tahu kan? Ah, itu hukumnya haram itu dalam agama Islam. Meskipun kita menolak keyakinan mereka. Kenapa? Karena kalau kita menghina Tuhannya mereka, mereka pun pada akhirnya apa? Akan menghina Tuhan kita. Itulah indahnya agama Islam. Berbeda dalam keyakinan, tapi tetap harus harmonis dalam berhubungan secara sosial. Baik, kita akan masuk ke nomor 11 ya. Hayatuhu qabla risalah. Hayatuhu, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla risalah, sebelum era kerasulan. Sebelum beliau diutus menjadi rasul maksudnya. Masih ingat kemarin peristiwa beliau meletakkan Hajar Aswad? Usia berapa itu kira-kira? Kemarin itu masih ingat? Bagus, 35. Nah, mendekati usia 40, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan yaitu bertahannuts. Bertahannuts itu artinya apa? Berdiam diri di Gua Hiro. Di Gua Hiro, menghindari hiruk pikuk dan kebisingan masyarakat di kota. Beliau menyendiri di dalam goa. Dan manusia itu perlu yang kayak begitu, Nok. Kadang-kadang hati kita itu jenuh, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan kita gara-gara kesibukan duniawi, macam-macam lah orang itu, interaksi ke sana kemari. Kadang-kadang kita perlu ketenangan batin. Caranya gimana? Menyendiri. Ada istilah namanya kalau dalam bahasa agama itu namanya khalwat. Khalwat itu artinya menyendiri. Jadi kamu sendiri aja memikirkan masa depan hidup kamu di akhirat, memikirkan kedekatan kamu dengan Tuhan kamu, memikirkan kesalahan kamu, bagaimana cara mengoreksinya, introspeksi diri, berusaha memperbaiki diri, mempertebal keimanan, baca Al-Quran, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, menghindari hiruk-pikuk duniawi. Tapi jangan tiap hari. Karena kalau kamu khalwat tiap hari, siapa yang ngasih makan bini? Siapa yang ngurusin anak sekolah? Siapa yang ngurusin orang tua? Jadi khalwat itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai tiap hari sehingga melupakan kewajiban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa punya kebiasaan? Kenapa Allah takdirkan punya kebiasaan bertapa di dalam gua itu? Karena beliau akan menerima perintah yang agung, perintah yang besar. Beliau akan menerima sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, yaitu berupa wahyu. Nah, sebelum menerima itu, Allah sucikan dulu terlebih hatinya, supaya hatinya siap. Itu paham nggak? Supaya hatinya siap, ibarat begini, kamu kalau pengen nanam benih, benihnya bagus. Nyari tanah yang tandus atau yang subur? Kalau yang tandus gimana nanti? Benihnya mahal nih, jutaan harganya. Ditaruh di tanah yang tandus, tumbuh nggak kira-kira? Nah, wahyu itu sesuatu yang suci, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat berharga, dan gak semua manusia bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan wahyu ini tidak kepada sembarang manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu itu punya kebiasaan yang nantinya membuat beliau mampu menerima wahyu itu, yaitu menyucikan diri, bertafakkur, memikirkan alam semesta, kemudian merenungkan keburukan-keburukan kaumnya. Beliau kan senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan buruk kaumnya. Di mana itu beliau lakukan? Di Gua Hiro. Sampai sekarang ada di Saudi Arabia. Kalau kamu ke sana umroh itu, saya pernah ngeliat dari bawah nggak sampai ke atas. Unik gunungnya itu, agak begini nih. Ada di YouTube juga kelihatan, Gunung Gua Hiro.
Hinama qarabal arba'in, ketika usia beliau mendekati. Qaraba itu artinya mendekati. Al-arba'in berapa? 40. Mendekati usia 40 min umrihi, dari usianya. Ahabbal ibti'ada 'anin nas. Ahabba artinya apa? Artinya ahabba? Beliau suka. Suka apa? Al-ibti'ad. Menjauh 'anin nas, dari orang-orang. Menjauh dari orang-orang artinya apa? Menjauhi keramaian dan menyendiri di dalam goa. Itu maksudnya. Supaya apa? Ya menyucikan pikiran, menyucikan batin, menenangkan hati, begitu ya. Karena beliau akan menerima sesuatu yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah, dan beribadah. Nah, dengan apa ibadah beliau? Dengan agama apa beliau ibadah? Ya dengan agama yang terwariskan dari leluhurnya. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim kan masih ada. Jadi begini, toh. Orang Arab itu memang kebanyakan tuh beraliran penyembah berhala. Mereka itu orang-orang musyrik, ya. Tapi ada sedikit golongan yang masih mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham nggak? Sisa-sisanya itu masih ada gitu loh. Masih ada orang-orang yang ada orang Kristen yang masih mewarisi ajaran Isa al-Masih alaihissalam. Ada orang yang masih berpegang teguh sama ajaran tauhid, tapi itu jumlahnya nggak begitu banyak. Bahkan disebutkan nama-namanya dalam kitab sirah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas beliau tidak termasuk orang-orang yang menganut ajaran kemusyrikan, tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Beliau beribadah dalam arti apa? Merenungkan penciptaan alam raya, merenungkan masa depan kaumnya. Dan mungkin beliau beribadah dengan agama yang terwariskan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Agama, sisa-sisa agama tauhid. Ya, sisa-sisa ajaran tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Wa qad ikhtara, dan beliau memilih li'ibadatihi ghara Hira. Memilih li'ibadatihi untuk peribadatannya ghar Hira, gua Hira. Jadi beliau memilih gua Hira untuk masa peribadatannya itu. Wa huwa jabal, mana jabal? Gunung. Gua Hira itu adalah gunung ala tariqi Makkah, di jalan kota Makkah. Sekarang ada di Makkah. Mudah-mudahan kita bisa mengunjunginya ya. Insyaallah umroh itu sekarang mahal. 30 juta. 27 juta. Tapi nggak ada yang tahu. Siapa kamu punya suami orang kaya raya ya kan? Yang kelebihan duit itu loh. Tahu kan orang-orang kelebihan duit yang mau buang duit tapi bingung mau kemana ngebuangnya gitu. Kan ada orang-orang kayak gitu. Dapat suami kayak gitu, nok, masya Allah. Udah gitu berakhlak lagi, ganteng lagi, mobilnya banyak, anak terhormat lagi. Ya, kamu dilupakan Okta itu mah. Orang-orang kaya dilupakan nanti, Irfan. Orang kaya dilupakan nanti. Enggak, kalau cinta sungguhan tuh biasanya nggak begitu, nggak tergoda. Tapi itu jarang perempuan kayak gitu. Kalau udah ngeliat laki-laki ganteng, berpenghasilan, masya Allah, berpunya jabatan, kendaraan, rumah, mapan. Udah gitu dia sempat pacaran bertahun-tahun dengan orang yang di bawah itu semua. Apa yang terjadi? Dia akan mencari-cari alasan gimana cari supaya lepas dari laki-laki yang pertama, iya nggak? Benar nggak? Perempuan rata kayak gitu kan? Dia jatuh hati sama laki-laki, membangun hubungan serius dengan laki-laki, ya biasa-biasa aja penghasilannya, kedudukan sosialnya juga biasa-biasa aja. Tiba-tiba didatangi sama laki-laki yang levelnya di atas itu. Apa yang terjadi biasanya perempuan? Dia mencari-cari alasan gimana caranya supaya lepas dari yang pertama, supaya punya celah untuk dekat dengan yang kedua, iya nggak? Makanya kalau bisa jangan pacaran ya. Gampang disakiti soalnya. Ima kamu tuh menyakiti atau kamu disakiti biasanya. Anak-anak yang di masa-masa mudanya berhubungan itu, pokoknya begitu. Ya ada sih yang jadi, cuman jarang biasanya. Ima kamu menyakiti atau disakiti. Milih mana? Milih mana kamu kalau disuruh milih? Menyakiti atau disakiti, Okta? Hah? Enggak dua. Enggak harus milih salah satunya. Coba, milih mana kamu? Hah? Menyakiti? Astagfirullahaladzim, Okta. Gimana itu ceritanya kamu?
Makanya supaya tidak menjadi orang yang menyakiti atau disakiti, caranya gimana? Kamu jangan dekat dengan perempuan, kamu jangan dekat dengan laki-laki, kecuali udah masanya. Masanya kapan, Nok? Masanya kapan? Masanya kapan? Nikah perempuan tuh rata-rata biasanya usia 23, 22, bener nggak? Berarti masanya kapan kamu dekat sama laki itu? Ya 20 ke atas lah. Udah kuliah semester 7, semester 6 lah katakan. Baru kamu mencari, membuka hati itu buat laki-laki yang mau serius sama kamu. Adapun sekarang kayak begini. Allahu Akbar. Ya itu kemungkinannya. Imam menyakiti atau disakiti. Mau ngomong, aku sumpah setia sama kamu. Tidak akan pernah berpaling ke lain muka. Kamu bagiku seperti nafas kehidupan yang tidak bisa aku pisahkan. Ngomong kayak begitu berbusa-busa. Isinya apa itu? Semuanya adalah kebohongan. Nyatanya nanti, kalau dia nih ketemu sama perempuan yang lebih cantik, anak kiai, orang mapan, dikenal cerdas, pintar, salehah, pernah dekat sama kamu, yang levelnya di bawah itu, kamu kira-kira ditinggalin apa enggak? Ditinggalin enggak? Kamu juga sama. Dekat kamu sekarang, perempuannya Masya Allah menunjukkan kesetiaan luar biasa. Datang laki-laki pakai mobil Mercy. Pakaian berjas, anak keluarga terpandang, berpendidikan tinggi, punya penghasilan, mapan lagi. Sementara kamu motor Supra X, penghasilan 3 juta sebulan. Yang ini miliaran. Kamu diapain itu kira-kira? Diapain kira-kira itu? Nih, digini nih. Ditendang pelan-pelan. Sakit nggak? Ya jelas. Jadi jangan mendekati lawan jenis kecuali sudah pada masanya ya. Kalau nggak mau disakiti. Atau kalau tidak mau menyakiti. Orang yang mau 3 hari mau kawin aja kadang-kadang gagal ya kan? 3 hari mau kawin, tiba-tiba ada halangan. Tuh jodoh tuh kayak begitu. Begitu Rafka. Ya. Baik, kita kembali kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya'khudh ma'hu zadahu, dan beliau senantiasa membawa bekal. Zad itu artinya bekal ya. Zad artinya bekal. Wa kana ya'khudh ma'hu zadahu, dan beliau senantiasa mengambil bekal. Bekal untuk apa? Untuk bertapa di Gua Hiro. Karena perlu makan kan, pada akhirnya perlu makan dan minum. Wa idza faragha, apa artinya faragha? Apabila beliau selesai. Faragha artinya selesai. Jadi kalau sudah selesai, misalnya masa bertahannuts atau masa bertapanya, apa yang beliau lakukan? Raja'a ila zaujatihi. Apa artinya raja'a? Pulang atau balik ke istrinya. Kalau udah selesai, pulang, bawa bekal lagi, pulang lagi, bawa bekal lagi, pulang lagi. Begitu seterusnya. As-Sayyidah Khadijah, istrinya Sayyidah Khadijah, fayakhudhu ghairahu, kemudian mengambil bekal yang lain. Jadi itu yang biasa beliau lakukan sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang tadi saya sebutkan. Wa kana yata'abbad ala dini jaddihi Ibrahim. Wa kana yata'abbad, dan beliau beribadah ala dini jaddihi Ibrahim, dengan agama kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Agama tauhid. Jadi beliau beribadah di Gua Hiro itu berdasarkan agama yang beliau wariskan dari Nabi Ibrahim secara turun-temurun ya. Ya, semua Nabi itu mengajarkan nama tauhid. Agama Musa, Nabi Isa, agama Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya adalah agama tauhid. Beda dengan yang dianut sama yang orang zaman sekarang ya. Saudara kita yang beragama Kristen, beragama Yahudi, mereka menganggap sebagai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa. Tapi mereka dalam agamanya terjadi penyimpangan. Dengan tetap menghormati ya. Kita beda keyakinan dengan mereka, tetap menghormati dalam hubungan sosial. Wa kana yata'abbad ala dini jaddi Ibrahim min asyrati ayyamin ila syahr. Jadi masa beliau bertapa itu dari 10 sampai 1 bulan. 10 hari sampai 1 bulan.
Bisa maksud dengan uzlah, uzlah atau khalwat. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Kalau mendengar istilah uzlah, yang beliau lakukan ini namanya uzlah. Uzlah itu apa artinya? Mengasingkan diri. Kalau khalwat artinya apa? Menyendiri. Yang menyendiri dengan cara mengasingkan diri dari orang lain. Oke, sekarang dengan adanya kebiasaan beliau ini, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima wahyu kelak, bertapa di dalam goa, kemudian menyendiri, merenung dan lain. Kita mendapatkan pelajaran apa? Kita mendapatkan pelajaran apa? Bagi siapapun yang ditakdirkan sebagai dai, mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai ustadz, sebagai kiai yang mengajak orang untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan orang untuk dekat kepada Tuhannya, kadang-kadang memang butuh masa semacam ini. Butuh masa di mana dia menyendiri dengan dirinya sendiri, merenungkan, selama ini saya itu berdakwah di jalan Allah itu kira-kira punya banyak kekurangan atau tidak? Oh, banyak. Mengoreksi diri, introspeksi diri, kemudian merenungkan bagaimana caranya memberikan yang lebih baik dari ini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya jadi hati kita ini perlu dicuci intinya. Hati kita ini perlu dicuci dengan cara apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran, sekarang kita punya Al-Quran. Berzikir, merenungkan kesalahan-kesalahan kita, mengoreksi dan berusaha memberikan apa yang terbaik di masa depan, dan seterusnya. Jadi manusia itu bukan hanya sebatas daging, tulang, dan darah. Tapi di baliknya juga ada apa? Selain jasad ada yang namanya apa? Ada ruh. Jasad perlu makanan. Makanan jasad itu apa? Ya nasi dengan lauk pauknya, ya minum. Apalagi kebutuhan jasad. Ya kebutuhan jasad sebagaimana kita tahu. Jasad perlu makan, roh juga perlu makan. Justru kadang sebaliknya. Orang itu kalau jasadnya terpenuhi kebutuhannya, rohnya nggak dipenuhi, biasanya mengalami kekeringan batin. Hidupnya itu terasa kering. Ada kan orang-orang kayak gitu kan? Merasa dia itu nggak bisa bahagia. Nggak tahu kenapa. Pokoknya ada yang kurang aja dalam dirinya itu. Merasa gersang hatinya. Duit mah banyak. Duit banyak. Seneng mah seneng. Cuma sesekali kadang kayak merasa kering batin itu. Kayak ada yang kurang. Ah itu ciri. Ciri rohnya tidak terpenuh. Mungkin dia nggak pernah sholat. Nggak pernah boro-boro sholat. Jikiran sholat. Nggak pernah ingat sama agama misalnya. Meskipun kebutuhan jasanya terpenuhi. Manusia itu nggak bisa bahagia dengan terpenuhinya kebutuhan jasad aja. Tapi juga harus memenuhi kebutuhan rohani. Dengan cara apa? Kalau makan roh kita apa ini? Makan roh kita apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bergaul dengan orang-orang soleh. Lihat kamu. Kalau merasakan kekeringan batin, teman kamu siapa? Jangan-jangan selama ini kamu berteman dengan orang yang salah. Berteman dengan orang-orang yang jauh dari agama, ya kamu juga sama, ujung-ujungnya kecipratan, akhlak kayak begitu. Berteman dengan orang sohbatus solihin, berteman dengan orang-orang soleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, sholat malam, Mokta, tahajud. Ada nggak santri di sini yang tahajud? Habis sahur itu ada yang tahajud nggak? Hah? Di mana tahajudnya? Di musola? Serius kamu? Serius ya? Pada tahajud? Pada tahajud no? Sopi tahajud? Masya Allah. Salah kamu tahajud? Menjawab dengan senyuman. Kalau yang ini ngangguk begini. Salah kamu tahajud? Oh salah dengan senyuman. Eno kamu tahajud no? Insya Allah. Adilah? Bener, di mana tahajudnya? Di kamar. Gak apa-apa. Tahajud di mana aja. Kamu ngerasain nggak abis tahajud itu kayak dapat ketenangan batin? Kamu ngerasain nggak? Ngerasa nggak? Kayak adem ya. Nih, fulus di ATM banyak, mobil berjejer, rumahnya mewah, seneng, pasti seneng. Gak mungkin orang nggak seneng dengan semua itu. Tapi akan ada masa tuh kalau orang rohnya tidak terpenuhi, ada 1-2 kali masa di mana dia merasa ada yang kurang dengan batinnya, kayak merasa gersang gitu loh. Nah itu nggak bisa dipenuhi dengan duit lagi. Harus dipenuhi dengan apa? Dengan berzikir. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat. Caranya itu sholat. Gelar sejadah Allahu Akbar.
Terus ngomong Allahu Akbar tuh benar-benar diresapi gitu. Oh ternyata harta saya itu kecil ya. Yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh masalah saya itu kecil ya. Itu Allahu Akbar itu. Ungkapan Allahu Akbar itu supaya apa? Kita sadar dengan kehambaan diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang besar. Kita semuanya kecil. Dihayati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Direnungkan kasih sayang Gusti Allah kepada kita semuanya. Dikasih nikmat apa kita selama ini? Kalau kita dikasih ujian, sebanding nggak dengan nikmatnya? Saya mau nanya sama kamu. Kalau dibandingkan ujian Gusti Allah dengan nikmatnya, mana yang lebih banyak? Nikmatnya atau ujiannya? Kadang ada orang lupa dengan itu. Dia dapat ujian, yang diingat ujiannya doang. Lupa dengan nikmat. Akhirnya apa? Dia nggak bersyukur. Berarti kamu kurang bersyukur. Berarti tingkatkan rasa syukur. Kayak gitu sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Dia pencipta kita juga. Kalau dia pencipta kita, berarti kita harus menyembahnya. Jangan kemudian kita hidup semau kita dan melupakan perintahnya. Terus dia Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan. Kalau kita punya kezoliman, ada karyawan gak pernah kita gaji, harusnya takut. Karena kalau akan ada hari pembalasan. Kalau ada orang kita zalimi, kita belum minta maaf, harusnya kita takut. Orang bicara Maliki Yaumiddin, ngomong Maliki Yaumiddin, di ayatnya sampai segitu. Bahwa kalau akan hari pembalasan, sekarang saya punya masalah, semuanya akan berakhir, nanti akan hari pembalasan. Saya dizolimi misalnya, merasa bersedih dizolimi. Tapi dengan adanya hari pembalasan, keyakinan akan adanya alam akhirat, kita nggak akan pesimis. Toh nanti akan ada pembalasan dan keadilan di alam sana. Yang menzolimi akan rugi, yang dizolimi akan beruntung. Karena akan mendapatkan ganjaran. Yang menzolimi akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan buruknya. Terus begitu. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Masya Allah. Itu kalau orang sholat dan paham apa yang dia baca, kemudian dihayati sebisa mungkin. Sholat itu bisa merubah akhlak. Bisa merubah akhlak, bisa memberikan ketenangan batin, bisa membuat hidup kita lebih baik. Makanya yang pertama kali dihisab di alam akhirat itu apa? Sholat. Karena kalau sholatnya benar, amalan yang pasti benar, akhlaknya benar. Hubungan dia dengan sama manusia juga benar. Coba sholat itu mengajarkan kedamaian kan sebenarnya. Selesai sholat aja kita disuruh bilang apa coba? Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Berarti orang-orang yang di sana masih suka ngebully orang, dia belum sholatnya belum benar. Kalau orang sholatnya benar, lihat tuh yang dipesankan oleh sholat. Assalamualaikum sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri. Seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita, Allah memberikan instruksi kepada kita, supaya menjadi muslim yang menjadi penyebar kedamaian, baik ke bagian belahan bumi sebelah kanan maupun bagian belahan bumi sebelah kiri. Itulah muslim yang sejati. Diawali dengan takbir Allahu Akbar untuk menunjukkan hubungan baik dengan Gusti Allah, diakhiri dengan salam menunjukkan hubungan baik sama manusia. Itulah inti ajaran Islam. Bagaimana caranya supaya manusia itu punya hubungan baik dengan Tuhannya yang disimbolkan dengan Allahu Akbar dan punya hubungan baik dengan sesama manusia yang disimbolkan dengan salam. Itu inti ajaran Islam. Makanya ada ungkapan Nabi bilang apa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa selamat dari lisan dan tangannya. Saya ulangi. Muslim itu adalah orang yang orang lain itu merasa aman dengan tangan dan lisannya. Berarti kalau ada muslim, lisannya bikin orang terganggu, tangannya bikin orang tersakiti, apa itu artinya? Itu muslim KTP. Bukan muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki itu pintar menjaga apa? Satu, menjaga tangan. Gak ngambil hak milik orang lain. Gak mencuri, gak nyolong, gak nonjok, gak melukai, gak membuli, dan lain-lain. Kemudian apa? Merasa aman dengan lisan. Gak suka ngebully, gak suka ember. Gak suka nyakitin, gak suka nyinggung-nyinggung. Kalau kepleset langsung minta maaf. Dan gak gampang gitu. Orang kalau dibully berkali-kali, kamu minta maaf sekali doang. Oh, enak banget. Ngebully tiap hari minta maaf sekali, udah selesai gitu. Hati-hati ya. Baik dalam kehidupan sesama teman, maupun nanti ketika kehidupan kau misalnya bekerja, berumah tangga, di mana aja. Banyak kan peristiwa pembunuhan yang berawal dari sini nih. Nah, banyak peristiwa pembunuhan di awal dari sini, benar gak? Jadi orang membunuh, nyawa hilang gara-gara ini nih. Nih, gara-gara bibir dan seisinya ini nih.
Gara-gara ini nggak dijaga, orang tersinggung, tersakiti, celepak, selesai. Ada kan? Ada kejadian bapak membunuh istri, suami maksudnya. Ada istri membunuh membunuh suami, ada bapak membunuh anak. Ada kejadian, banyak sekarang kejadian-kejadian kayak gitu. Ada teman membunuh teman. Kamu lihat, pasti kamu lihat tuh di internet berita-berita kayak gitu. Itu gara-gara apa? Satu ini, kedua ini. Sementara Nabi mewasiatkan apa? Muslim yang baik itu adalah muslim yang orang lain merasa selamat dari lisan dan tangannya. Itulah beberapa petikan kisah yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salat as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara wa ghafala an ghafilu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.